Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Perubahan yang beranggotakan Vina Nur Ma'lufat dengan NIM 2017-0208-028 dan Mas Naufal Muzaki dengan NIM 2017-0208-021 yang akan mempresentasikan tentang materi pemimpin perubahan. Pada pembahasan kali ini tentang materi memimpin perubahan, untuk yang pertama itu pembahasan tentang perubahan strategis, kemudian perubahan fundamental, pendekatan kepemimpinan transformasi, memimpin perubahan besar, memimpin berbasis kultural, dan memimpin berdasar hubungan. Pada pembahasan memimpin perubahan strategis itu, kebanyakan perusahaan dilakukan dengan pendekatan organization in, atau di mana dilakukan dengan merubah organisasi terlebih dahulu, kemudian baru dengan perubahan individual. Namun pengalaman justru menunjukkan kesimpulan sebaliknya. Dari pendapat Black dan Gregerson 2003 halaman 2, yaitu tentang pendekatan individual out, yaitu secara strategis mengubah suatu organisasi dengan terlebih dahulu mengubah individual. Untuk memimpin perubahan strategis harus bersedia menghadapi tantangan hambatan serta mampu menerobos inovasi, melakukan pertumbuhan, memiliki taktik perubahan. Jadi dalam memimpin perubahan strategis itu adalah harus mengubah dari segi perubahan organisasi maupun perubahan individual. Dari masing-masing perubahan tersebut itu akan mempengaruhi secara langsung dari perubahan strategis yang akan dilakukan. Kemudian untuk yang kedua, dari perubahan strategis itu ada taktik yang dapat dilakukan. Itu yang pertama itu dalam menentukan perubahan, yang pertama ada tantangan. Yang pertama, semakin cepat pemimpin memaksakan perubahan, maka akan semakin besar tantangan yang akan datang. Jadi mungkin dalam tantangan di sini adalah ketika di dalam suatu perusahaan itu terjadi sebuah perubahan, kok di perusahaan tersebut langsung menerapkan perubahan tersebut tanpa beradaptasi terlebih dahulu, maka akan mendapatkan rintangan yang kuat atau tantangan yang besar. Kemudian yang kedua itu adalah hambatan, yaitu dengan adanya tantangan untuk memetakan kembali individu membawa kita itu membawa rintangan atau hambatan kembali untuk perubahan strategi secara berkelanjutan. Kemudian menerobos inovasi dan pertumbuhan. Kebutuhan akan perubahan lahir dari keberhasilan sebelumnya. Menerobos inovasi dan pertumbuhan di sini adalah menerobos keberhasilan sebelumnya. Keberhasilan sebelumnya adalah dilihat dari bagaimana kita menghadapi suatu tantangan dan hambatan yang terjadi dalam perubahan strategis tersebut. Kemudian keberhasilan di sini menerobos inovasi dan pertumbuhan. Keberhasilan adalah merupakan ukuran tentang melakukan sesuatu yang berdasarkan yang benar dan melakukan sesuatu dengan baik. Itu adalah pengertian dari Black dan Gregerson 2003 halaman 11. Untuk yang keempat, taktik menentukan perubahan. Taktik menentukan perubahan itu dilihat dari 3 taktik yang dilakukan itu sendiri. Yang pertama adalah antisipasi change, yaitu perubahan antisipatif, kemudian reactive change, yaitu perubahan reaktif, dan krisis change. Sebelum menjelaskan pada taktik yang dilakukan dalam antisipasi change, kemudian reactive change, yaitu kita berbicara tentang penyebab kegagalan perubahan itu sendiri. Yang pertama, kegagalan itu berubah karena kegagalan melihat akan perlunya sebuah perubahan. Kemudian yang kedua, walaupun dapat melihat perlunya perubahan, tetapi sering gagal untuk bergerak untuk melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, walaupun mampu melihat terjadinya perubahan dan bergerak melakukan perubahan, tetapi gagal untuk menyelesaikan perubahan. Jadi kegagalan di sini masih memiliki suatu hubungan atau keterkaitan dari ketiga tersebut. Yang pertama, kegagalan dikarenakan adanya perubahan tersebut. Kemudian kedua, kegagalan dikarenakan karena kita tidak bisa melakukan atau menghadapi atau
melakukan perubahan atau bergerak pada perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga itu tidak mampu menyelesaikan perubahan yang terjadi itu. Untuk selanjutnya, 3 taktik menentukan perubahan menurut Black dan Gregersen 2003 halaman 178. Menurut buku di manajemen perubahan, yang pertama itu anticipatory change atau perubahan antisipatif. Jadi perubahan antisipatif di sini adalah melihat tanda-tanda awal yang menunjukkan sebuah perusahaan. Jadi pendekatan antisipatif ini adalah pendekatan dengan membantu mengenal lebih dini atau mengenal lebih awal suatu tanda-tanda yang menunjukkan suatu perubahan itu. Kemudian yang kedua adalah reactive change. Reactive change di sini adalah pendekatan yang memberikan reaksi pada tanda yang jelas dan memberi tanda bahwa perubahan itu diperlukan. Dengan demikian, reactive change merupakan reaksi karena terlihatnya tanda-tanda bahwa akan terjadi perubahan. Jadi antara reaktif dengan anticipatory change itu, kalau anticipatory itu melihat tanda-tanda awal ketika menunjukkan perubahan, tapi ketika reactive change itu sendiri adalah melihat tanda-tanda akan terjadinya perubahan. Jadi menunjukkan perubahan itu antisipatif, kalau reactive change itu adalah akan terjadinya perubahan, tanda-tanda itu baru keluar. Kemudian yang ketiga itu crisis change atau perubahan kritis yang dihadapi perusahaan apabila tanda-tanda untuk perubahan sudah sedemikian besar atau intensif pada suatu tingkatan yang tidak dapat dielakkan atau tidak dihindari lagi, yaitu perubahan krisis. Kemudian hal tersebut terjadi karena pesaing kita telah memulai melakukan perubahan itu terlebih dahulu. Pada krisis change itu sendiri, ketika kita itu kan terjadi tidak dapat dielakkan atau tidak dapat dihindarkan. Ketika kita lama atau bahasanya terlalu lama untuk menghadapi perubahan itu, konsekuensinya pada perusahaan itu terjadi pada konsekuensinya keuangannya atau pada perusahaan itu sendiri. Kemudian dari ketiga tersebut itu memiliki suatu hubungan antara jenis taktik perubahan dengan tingkat kesulitan perubahan. Dilihat dari tadi anticipatory change dan reactive change, kemudian crisis change. Dilihat dari tingkat kesulitan perubahan, yaitu yang pertama anticipatory adalah paling sulit, kemudian yang kedua reactive change itu tergolong sulit, kemudian crisis change adalah paling mudah. Kemudian kalau dilihat dari hubungan biaya perubahannya itu sendiri adalah biaya yang paling mahal itu dilihat dari crisis change, kemudian biaya sedangnya itu reactive change, kemudian biaya paling murahnya itu adalah anticipatory change. Jadi hubungan antara biaya perubahan dan hubungan tadi tentang kesulitan itu saling berhubungan antara biaya dan kesulitan pada taktik perubahan yang dilakukan. Jadi taktik yang perubahan dilakukan itu dilihat dari tingkat kesulitan dan biaya perubahan yang akan ditanggung oleh si perusahaan yang akan melakukan suatu taktik perubahan itu. Kemudian pembahasan yang kedua itu memimpin perubahan fundamental. Pada perubahan fundamental sendiri adalah merupakan perubahan mendasar atau perubahan yang menyangkut prinsip-prinsip sehingga akan mempunyai dampak yang sangat besar dan luas pada organisasi tersebut. Kemudian banyak pemimpin yang menaruh perhatian pada perubahan fundamental, di antara ada pula menanamkan transformasional visioner. Kemudian sudah tentu di antaranya terdapat kesamaan maupun perbedaan dari transformasional maupun visioner. Kemudian bagaimana memimpin perubahan fundamental secara efektif itu dikemukakan oleh Hussey, yaitu langkah demi langkah. Yang pertama ada envisioning atau memimpikan. Envisioning atau memimpikan di sini adalah mencakup visi yang akan dilakukan atau mimpi-mimpi untuk masa depan bagi si perusahaan tersebut agar perubahannya itu dapat secara efektif. Kemudian yang kedua itu
Activating di sini adalah mengaktifkan. Mengaktifkan di sini adalah mengandung makna suatu tugas memastikan bahwa orang lain di dalam organisasi itu memahami bahwa visi dapat dipahami bahwa visi yang dikomunikasikan terhadap si organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah supporting. Supporting itu sendiri adalah mendukung, yaitu kepemimpinan yang baik di dalam suatu perusahaan untuk melakukan perubahan secara efektif, yaitu memberitahukan kepada bawahan atau memberitahukan kepada semua elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan tentang apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka bertindak. Kemudian di sini mendukung di sini adalah lebih kepada supporting atau memberikan kayak inspirasi atau motivasi atau dukungan pada bawahan itu sendiri untuk memungkinkan keberhasilannya suatu perubahan yang efektif. Kemudian yang keempat ada implementing, yaitu melaksanakan. Langkah implementing di sini adalah tentang rencana dari rinci dan jadwal dari visi yang dibuat pada tahap pertama, yaitu envisioning tadi. Kemudian diselesaikan untuk menjadikan visi itu menjadi kenyataan. Kemudian untuk kelima adalah ensuring, yaitu memastikan. Memastikan di sini adalah dari rencana, struktur implementasi, kebijakan diformulasikan itu, dan implementasi dari perubahan yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum sesuai. Kemudian yang keenam itu recognizing atau mengenal. Langkah terakhir dari model kepemimpinan perubahan fundamental adalah dengan memberikan pengakuan kepada mereka yang terlibat dalam proses perubahan tersebut. Misalnya dalam proses perubahan tersebut dalam suatu perusahaan itu kan melibatkan dari bawahan, terus staf-staf yang ada, itu kita kayak memberikan pengakuan yang pengakuan terhadap mereka. Tapi di dalam pengakuan tersebut juga ada pengakuan negatif dengan pengakuan positif. Misalnya pengakuan di sini itu kita dapat memberikan kayak hadiah atau bonus atau tambahan gaji atau apa sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah pendekatan kepemimpinan transformasi. Untuk pendekatan kepemimpinan transformasi itu menunjukkan kepedulian seseorang pemimpin melakukan transformasi dan mempengaruhi tindakan yang mereka lakukan pada suatu perubahan. Secara sederhana, pendekatan transformasi pemimpin dapat bersifat expanded awareness atau limited awareness. Expanded dinamakan the conscious Pada pendekatan kepemimpinan transformasi ada dua pendekatan. Yang pertama the reactive approach, kemudian ada the conscious approach. Yang pertama the reactive approach itu sendiri adalah pendekatan reaktif untuk memimpin transformasi. Sejauh ini paling umum pemimpin yang merespons secara reaktif tidak melakukan dengan sengaja tetapi lebih bersifat tanpa mengetahui. Pemimpin reaktif biasanya itu tidak membedakan tipe perubahan yang mereka hadapi sehingga tidak memahami perubahan transformasional sebagai sesuatu yang berbeda. Kemudian pengertian dari the conscious approach-nya sendiri adalah lebih peduli terhadap seluk-beluk dan keunikan dinamika transformasi, termasuk manusia, proses, dan mereka menggunakan kepedulian mereka untuk mengembangkan kompetensi maju dan menciptakan strategi perubahan inovatif. Selanjutnya itu adalah memimpin perubahan besar. Memimpin perubahan besar adalah orang melakukan sebuah perubahan dalam organisasi dengan tujuan berbeda-beda dalam pikirannya dan tujuannya. Kemudian mereka merumuskan sebuah tujuan itu sebagai accelerating visionary atau intelligent organisasi. Sementara itu lainnya menginginkan suatu organisasi yang bersifat inovatif, living, adaptif, ataupun transformasional. Literatur manajemen sekarang dipenuhi yang bersifat praktif, ya tetapi kekurangan dalam cara bagaimana mengorganisasi secara efektif. Itu menurut Peter Seng 1999 halaman 5. Kemudian
pada memimpin perubahan besar itu ada beberapa siklus. Yang pertama siklus hidup inisiatif perubahan, kemudian kepemimpinan dalam perubahan besar, kemudian arti kepemimpinan dan siapa pemimpin itu sendiri. Dalam arti kepemimpinan dan siapa pemimpin itu sendiri ada 3, yaitu local line leaders, internal networkers, dan executive leader. Local line leader di sini adalah seseorang yang mempunyai akuntabilitas untuk mendapatkan hasil dan mempunyai kewenangan cukup untuk melakukan perubahan dengan cara bahwa pekerjaan di organisasi dan dilakukan di tingkat lokal. Tingkat lokal mungkin terbatas pada beberapa orang atau melibatkan beberapa ribu orang. Local line leader itu dapat menjadi planet manager, ketua tim pengembangan suatu produk, atau manajer penjualan. Kemudian yang kedua itu ada internal network leader atau community builders, yaitu kekuatan besar dari local line leader itu sendiri adalah usaha keras mereka untuk menciptakan hasil yang lebih baik dalam unit kerjanya. Kemudian peranan internal networks itu sendiri adalah nyata tetapi sulit dispesifikasikan sebab menjadi bagian dari jaringan informasi sosial pengusaha daripada dengan hierarki. Anehnya kadang-kadang karena kurangnya kewenangan hierarki justru membuat lebih efektif. Kemudian executive leader itu sendiri adalah tidak ada di antara ketiga pemimpin di atas menilaikan bahwa manajemen eksekutif itu tidak penting. Jadi executive leader di sini adalah apabila ada yang lebih perlu sekarang dari sebelumnya, hal itu dikarenakan perubahan yang terjadi bersifat jangka panjang. Kepemimpinan eksekutif yang efektif mungkin sekarang lebih menantang daripada sebelumnya, terutama karena kombinasi permintaan dari perubahan besar dan tekanan eksternal yang luar biasa. Itulah beberapa penjelasan materi dari memimpin perubahan, kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Naufal Muzaki.